Hanya sedikit bidang karier saat ini yang menawarkan kombinasi permintaan luar biasa, kompensasi yang kuat, tantangan intelektual yang nyata, dan tujuan yang jelas seperti yang ditawarkan oleh keamanan siber. Dunia berada di bawah serangan digital yang konstan, mulai dari ransomware yang melumpuhkan rumah sakit, hingga aktor negara yang menyusup ke infrastruktur penting, dari kampanye phishing berbasis AI yang menargetkan individu, hingga pelanggaran data terkoordinasi yang mengungkap jutaan catatan. Setiap organisasi dengan kehadiran digital yang sekarang mencakup setiap organisasi yang berpengaruh membutuhkan orang-orang yang memahami cara mempertahankannya. Angka-angka di balik permintaan ini sangat mencengangkan. Diperkirakan ada 4,8 juta posisi keamanan siber yang belum terisi secara global saat ini. Lebih dari 15.000 lowongan pekerjaan keamanan siber terdaftar di Amerika Serikat saja antara Mei 2024 dan April 2025. 2 dari 3 organisasi mengalami kekurangan staf, dan 90% organisasi mengakui adanya kesenjangan keterampilan dalam tim keamanan mereka. Kesenjangan tenaga kerja tidak menutup, bahkan semakin melebar, karena permukaan serangan baru berlipat ganda, lebih cepat daripada yang dapat diisi oleh para profesional terlatih. Di sini, kami menyediakan roadmap praktis yang lengkap untuk karier keamanan siber. Apa yang sebenarnya melibatkan bidang ini, peran, apa yang ada di setiap tingkatan sertifikasi, apa yang penting keterampilan apa yang perlu kita kembangkan, dan bagaimana cara bergerak dari posisi kita saat ini menuju karier yang kita inginkan. Sebenarnya keamanan siber itu. Keamanan siber adalah praktik melindungi sistem, jaringan, dan program dari serangan digital, akses tidak sah, pencurian data, dan gangguan layanan. Ini mencakup langkah-langkah teknis, operasional, dan organisasi yang digunakan organisasi untuk mempertahankan aset digital mereka, mulai dari firewall yang melindungi perimeter jaringan, hingga kebijakan yang mengatur bagaimana karyawan menangani data sensitif, dari pengujian perangkat lunak yang menemukan kerentanan sebelum penyerang melakukannya, hingga respons insiden yang menahan kerusakan ketika pelanggaran pasti terjadi. Bidang ini juga dikenal sebagai keamanan teknologi informasi atau keamanan informasi, dan misi intinya adalah untuk memastikan 3 properti kerahasiaan, yaitu memastikan bahwa informasi hanya dapat diakses oleh mereka yang berwenang untuk melihatnya, integritas, memastikan bahwa data akurat dan belum dimanipulasi, dan ketersediaan, memastikan bahwa sistem dan data dapat diakses ketika pengguna yang sah membutuhkannya. Nah, ketiga properti ini, yang sering disingkat sebagai Triad CIA, memberikan kerangka kerja konseptual untuk hampir setiap keputusan keamanan dan pilihan desain di bidang ini. Struktur keamanan siber. Karier di bidang keamanan siber mengikuti perkembangan 3 tahap yang dipahami secara luas, dengan setiap tahap didefinisikan oleh kombinasi tingkat pengalaman, ruang lingkup tanggung jawab, kedalaman teknis, dan kisaran kompensasi. Memahami struktur keamanan siber akan membantu kita mengorientasikan posisi kita dalam perjalanan karier dan pengembangan apa yang diperlukan untuk maju. Entry level, 2 tahun pengalaman. Tingkat awal ini adalah tempat karier dimulai. Dan ya, sebenarnya jauh lebih mudah diakses daripada yang diasumsikan banyak orang. Peran keamanan siber tingkat awal dirancang untuk orang-orang dengan pengetahuan dasar dan komitmen yang ditunjukkan untuk belajar, bukan untuk mereka yang sudah memiliki pengalaman bertahun-tahun. Titik masuk yang paling umum adalah peran analis SOC atau Security Operations Center yang biasanya disebut analis tingkat 1. Pada tahap ini, pekerjaan utama melibatkan pemantauan alat dan dashboard keamanan untuk peringatan, menyelidiki apakah peringatan tersebut mewakili ancaman nyata atau positif palsu, meningkatkan insiden yang dikonfirmasi ke analis yang lebih senior, dan mendokumentasikan temuan. Ini adalah pekerjaan yang berorientasi pada detail dan metodis yang membutuhkan pengenalan pola, kesabaran, dan disiplin analitis untuk membedakan ancaman nyata dari kebisingan yang memenuhi setiap lingkungan pemantauan keamanan.
peran tingkat pemula lainnya, termasuk Junior Penetration Tester, yang biasanya membutuhkan persiapan teknis yang lebih banyak daripada peran analis ESO. Ada juga Security Administrator, yang berfokus pada pengelolaan alat keamanan dan kontrol akses. Selain itu, ada IT Security Specialist, yang cakupannya lebih luas dan sering ditemukan di organisasi yang lebih kecil, serta Compliance Analyst yang berfokus pada persyaratan peraturan daripada pekerjaan pertahanan teknis. Untuk mendapatkan peran-peran ini, diperlukan demonstrasi kompetensi dasar melalui kombinasi sertifikasi, pengalaman lab rumahan, dan portofolio. Sertifikasi tingkat pemula yang paling penting adalah CompTIA Security Plus, yang banyak cantumkan oleh perusahaan sebagai persyaratan dasar untuk posisi junior. Selain sertifikasi, praktik langsung melalui platform seperti TryHackMe, Hack the Box, dan latihan Cyber Security Blue Team akan membangun pengalaman praktis yang diuji dalam wawancara dan yang menentukan kinerja di hari pertama. Mid-level 2-5 tahun. Setelah 2 hingga 4 tahun pengalaman di tingkat pemula, para profesional keamanan siber telah mengembangkan kompetensi dasar untuk beralih ke peran tingkat menengah yang membawa tanggung jawab lebih besar, spesialisasi teknis yang lebih dalam, dan kompensasi yang jauh lebih tinggi. Peran tingkat menengah meliputi analis SOC tingkat 2 dan tingkat 3 yang menangani insiden yang meningkat dan investigasi kompleks. Ada juga security engineer yang merancang dan menerapkan kontrol dan sistem keamanan, serta penetration tester yang merencanakan dan melaksanakan keterlibatan peretasan etis. Selain itu, ada incident response specialist yang memimpin penahanan dan perbaikan pelanggaran keamanan. Cloud Security Analyst yang mengamankan infrastruktur cloud di lingkungan AWS, Azure, atau GCP, dan GRC Analyst yang mengelola penilaian risiko, pengembangan kebijakan, dan kepatuhan peraturan. Pada tahap ini, spesialisasi menjadi penting. Fase tingkat menengah adalah saat para profesional biasanya memilih arah utama mereka di bidang ini. Apakah ke arah keamanan ofensif seperti pengujian penetrasi dan red teaming, keamanan defensif seperti deteksi dan respons insiden, keamanan cloud, keamanan aplikasi, atau kepatuhan dan tata kelola. Pilihan tersebut membentuk jalur sertifikasi, prioritas pengembangan keterampilan, dan pada akhirnya peran senior yang tersedia di jalur selanjutnya. Senior level, E-Poise. Para profesional keamanan siber senior adalah praktisi yang paling berpengalaman, berpenghasilan tertinggi, dan paling berpengaruh secara organisasi di bidang ini. Peran senior meliputi security architect, merancang kerangka kerja dan sistem keamanan di seluruh perusahaan, ISO, Chief Information Security Officer, kepemimpinan eksekutif dari seluruh program keamanan, Red Team Lead, memimpin operasi keamanan ofensif, Threat Intelligence Analyst, melacak dan menganalisis taktik, teknik, dan prosedur musuh, Malware Analyst, merekayasa balik perangkat lunak berbahaya, Security Research Scientist, menemukan kerentanan baru dan mengembangkan metode keamanan orisinal, dan DevSecOps Engineer, mengintegrasikan praktik keamanan ke dalam alur kerja pengembangan perangkat lunak. Pada tingkat senior, kedalaman teknis dilengkapi dengan kecerdasan bisnis, memahami bagaimana investasi keamanan melindungi pendapatan, memungkinkan inisiatif bisnis, dan mengurangi risiko organisasi adalah keterampilan yang memungkinkan para profesional senior untuk memengaruhi di tingkat eksekutif dan mengadvokasi secara efektif sumber daya yang dibutuhkan fungsi keamanan. 11 jalur karier utama di bidang keamanan siber. Keamanan siber bukanlah satu pekerjaan, melainkan ekosistem peran yang saling terkait, masing-masing berfokus pada aspek yang berbeda dalam melindungi sistem dan data. Memahami berbagai jalur yang tersedia akan membantu kita membuat pilihan yang tepat tentang arah pengembangan karier kita. 1. Cyber Defender. SOC Analyst berada di garis depan pertahanan organisasi, memantau alat keamanan sepanjang waktu untuk mendeteksi dan menyelidiki potensi ancaman. Analis junior menyaring ratusan peringatan untuk mengidentifikasi ancaman nyata di antara kebisingan. Analis senior menangani insiden yang meningkat, mengelola alat keamanan,
dan berkomunikasi dengan pemangku kepentingan bisnis tentang risiko. Peran ini cocok untuk orang-orang dengan perhatian yang tajam terhadap detail, keterampilan berpikir kritis, dan pola pikir belajar berkelanjutan. Kisaran gaji rata-rata adalah 100 juta hingga 2, miliar rupiah, tergantung pada senioritas. 2. Penetration Tester. Penetration Tester juga dikenal sebagai operator tim merah atau spesialis keamanan ofensif, mensimulasikan serangan siber dunia nyata untuk mengidentifikasi kelemahan keamanan sebelum peretas jahat dapat mengeksploitasinya. Mereka menggunakan pemahaman teknis yang mendalam tentang metodologi peretasan untuk menemukan kerentanan di seluruh aplikasi, jaringan, dan sistem. Kemudian melaporkan temuan dan menyarankan perbaikan. Pengujian penetrasi menuntut keahlian teknis, membutuhkan kreativitas yang kuat dan pemikiran lateral, serta menawarkan kompensasi premium. Gaji rata-rata berkisar antara 1,7 miliar 3 miliar rupiah per tahun. Peran ofensif lebih sedikit jumlahnya daripada peran defensif, tetapi mereka menawarkan gaji tertinggi di bidang ini. 3. Security Engineer and Architect. Security Engineer berfokus pada perancangan dan pembangunan kontrol keamanan, sistem, dan infrastruktur yang melindungi organisasi. Security Architect beroperasi pada tingkat strategis yang lebih tinggi, merancang seluruh kerangka kerja keamanan yang selaras dengan postur risiko organisasi dan persyaratan bisnis. Peran ini membutuhkan keahlian teknis yang mendalam dan kemampuan untuk mengkomunikasikan keputusan arsitektur keamanan kepada pemangku kepentingan non-teknis. Security Engineer biasanya mendapatkan 1,3 miliar hingga 2,6 miliar rupiah. 4. Incident Response Specialist. Incident Responder adalah para profesional pertama yang tiba di lokasi kejadian ketika terjadi pelanggaran keamanan. Mereka membatasi kerusakan, menyelidiki apa yang terjadi, memberantas ancaman, dan memulihkan sistem agar beroperasi normal, sambil tetap menjaga rantai bukti forensik yang mungkin dibutuhkan oleh penegak hukum dan proses hukum. Peran ini menggabungkan keterampilan teknis dengan kemampuan untuk bekerja dengan tenang dan efektif di bawah tekanan waktu yang ekstrem. Kisaran gaji rata-rata adalah 1,1 miliar hingga 2,7 miliar rupiah per tahun. Governance, Risk and Compliance, GRC Specialist. Spesialis GRC mengevaluasi risiko organisasi, mengembangkan kebijakan dan standar keamanan, dan memastikan kepatuhan terhadap kerangka peraturan seperti PCI DSS, HIPAA, GDPR, ISO 27001, dan NIST. Peran ini sering digambarkan sebagai non-teknis karena tidak memerlukan peretasan langsung atau konfigurasi sistem, tetapi membutuhkan pemikiran analitis yang kuat, keterampilan komunikasi yang luar biasa, dan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip keamanan dan persyaratan peraturan. GRC adalah salah satu titik masuk yang paling mudah diakses ke bidang keamanan siber bagi mereka yang beralih karier dari latar belakang hukum, keuangan, atau kepatuhan. Gaji untuk peran GRC biasanya berkisar antara 1,1 miliar hingga 2,2 miliar rupiah. 6. Cloud Security Specialist. Seiring organisasi memigrasikan infrastruktur mereka ke platform cloud, keamanan cloud telah menjadi salah satu spesialisasi yang paling cepat berkembang dan berpenghasilan tertinggi di seluruh bidang. Spesialis keamanan cloud mengamankan lingkungan AWS, Azure, GCP, atau multi-cloud, menerapkan manajemen identitas dan akses, enkripsi, keamanan jaringan, konfigurasi kepatuhan, dan pemantauan. Para profesional berpengalaman dengan spesialisasi cloud atau AI seringkali menghasilkan lebih dari 1,8 miliar rupiah per tahun, dan insinyur serta arsitek keamanan cloud senior secara teratur menghasilkan lebih dari 2,7 miliar rupiah. Laporan State of Cloud Security 2026 menemukan bahwa 74% organisasi melaporkan kekurangan talenta di bidang keamanan cloud secara khusus. 7. Application Security Engineer. Application Security Engineer bekerja di persimpangan pengembangan perangkat lunak dan keamanan, mengidentifikasi dan memperbaiki kerentanan dalam kode sebelum perangkat lunak diterapkan.
Mereka melakukan tinjauan kode, menjalankan alat analisis statis dan dinamis, melakukan pemodelan ancaman, dan bekerja dengan tim pengembangan untuk membangun keamanan ke dalam siklus hidup pengembangan perangkat lunak. Praktik yang dikenal sebagai DevSecOps. Seiring organisasi merilis perangkat lunak lebih cepat melalui pipeline Agile dan CI/CD, permintaan akan para profesional yang dapat membuat kecepatan tersebut kompatibel dengan keamanan telah meningkat secara dramatis. 8. Digital Forensic Analyst. Digital Forensics Analyst menyelidiki kejahatan siber dengan menganalisis bukti elektronik, memulihkan file yang dihapus, memeriksa log sistem, melacak komunikasi jaringan, dan mendokumentasikan temuan dalam bentuk yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Mereka bekerja bersama penegak hukum, tim hukum, dan spesialis respons insiden. Dan peran ini membutuhkan perhatian yang cermat terhadap prosedur penanganan bukti, di samping keterampilan teknis yang mendalam. Ini adalah salah satu jalur karier yang lebih khusus, dengan peran yang terkonsentrasi di penegak hukum, lembaga pemerintah, dan tim keamanan perusahaan besar. Malware Analyst. Malware Analyst merekayasa balik perangkat lunak berbahaya untuk memahami cara kerjanya, apa yang dirancang untuk dilakukannya, dan bagaimana mendeteksi serta menghapusnya. Ini adalah salah satu peran yang paling menuntut secara teknis dalam keamanan siber, membutuhkan pengetahuan pemrograman tingkat rendah, keakraban dengan bahasa assembly, dan kesabaran untuk analisis yang teliti terhadap kode yang kompleks. Analis malware berkontribusi pada intelijen ancaman, membantu mengembangkan tanda tangan deteksi, dan memberikan pengarahan teknis yang menginformasikan strategi pertahanan organisasi. 10. Threat Intelligence Analyst. Threat Intelligence Analyst melacak kelompok musuh, memantau forum dark web, menganalisis kampanye serangan, dan mengembangkan intelijen yang dapat ditindaklanjuti tentang taktik, teknik, dan prosedur pelaku ancaman. Mereka berada di persimpangan keamanan, penelitian, dan komunikasi, menerjemahkan temuan teknis menjadi rekomendasi strategis yang membantu organisasi memprioritaskan pertahanan mereka. Pengalaman dalam geopolitik, kemampuan berbahasa asing, dan keakraban dengan lanskap ancaman industri tertentu menambah nilai signifikan dalam peran ini. 11. Chief Information Security Officer. CISO adalah eksekutif yang memiliki seluruh strategi keamanan organisasi. Mereka menetapkan visi tentang bagaimana organisasi mengelola risiko siber, memimpin tim keamanan, mengelola anggaran keamanan, melaporkan kepada dewan tentang postur keamanan, dan bertindak sebagai pengambil keputusan utama dalam insiden keamanan besar. Jalur menuju CISO biasanya melalui peran teknis senior, diikuti oleh manajemen atau konsultasi keamanan, mengumpulkan 15 tahun atau lebih dengan tanggung jawab yang terus berkembang. Gaji CISO di organisasi besar berkisar dari 3 miliar hingga lebih dari 6 miliar rupiah. Dengan beberapa CISO di perusahaan Fortune 500 mendapatkan penghasilan yang jauh lebih besar. Panduan langkah demi langkah untuk memulai karier keamanan siber. Bagi seseorang yang baru memulai di bidang ini, baik sebagai mahasiswa baru, orang yang beralih karier dari industri lain, atau generalis teknologi yang ingin beralih ke keamanan, panduan langkah demi langkah yang terstruktur dan berurutan mengurangi rasa kewalahan dari bidang yang sangat luas dan membuat perjalanan menuju pekerjaan menjadi lebih mudah. Tahap pertama, membangun fondasi 0-3 bulan. Sebelum mempelajari konten khusus keamanan, investasikan waktu untuk membangun blok bangunan. Pelajari dasar-dasar jaringan melalui materi studi CompTIA Network Plus gratis dari Profesor Messer atau kurikulum CCNA. Siapkan mesin virtual Linux dan pelajari cara navigasi baris perintah, operasi file dasar, manajemen proses, analisis log, dan manajemen paket. Pelajari dasar-dasar cara kerja web, HTTP, TTPS, DNS, cookie, sesi, dan arsitektur aplikasi web umum. Lapisan dasar ini membuat semua hal khusus keamanan yang Anda pelajari nanti jauh lebih mudah dipahami. Tahap kedua, menguasai dasar-dasar keamanan 3-6 bulan.
Pelajari materi pembelajaran CompTIA Security Plus, kursus video gratis Profesor Messer, panduan belajar resmi Comp dan ujian praktik, sambil secara bersamaan membuat akun TryHackMe gratis dan menyelesaikan jalur pembelajaran pra-keamanan dan pengantar keamanan siber. Daftar untuk Security Plus dan lulus ujian. Pada titik ini, Anda memiliki kredensial yang diakui dan pemahaman dasar tentang konsep keamanan yang memenuhi persyaratan tingkat pemula di banyak organisasi. Tahap ketiga, mengembangkan keterampilan praktis 6-12 bulan. Perdalam pengalaman langsung Anda melalui kombinasi tantangan TryHackMe dan Hack the Box, proyek lab rumahan, dan jika memungkinkan, partisipasi dalam kompetisi CTF. Pertimbangkan untuk mengejar CISA Plus untuk memvalidasi keterampilan analis Anda, atau persiapan OSCP jika arah karir Anda adalah pengujian penetrasi. Bangun portofolio publik dari pekerjaan yang terdokumentasi, terlibat dengan komunitas keamanan siber melalui server Discord, komunitas Reddit, dan pertemuan keamanan lokal, tempat para praktisi berbagi pengetahuan dan peluang. Tahap keempat, dapatkan peran pertama Anda, 9-15 bulan sejak awal. Lamar secara khusus untuk peran tingkat pemula, analis SC tingkat 1, analis keamanan junior, spesialis keamanan TI, atau analis kepatuhan, tergantung pada bidang terkuat Anda. Sesuaikan resume Anda untuk menunjukkan keterampilan khusus yang dibutuhkan setiap peran. Persiapkan diri untuk wawancara teknis dengan berlatih topik umum, analisis jaringan, interpretasi log, penilaian kerentanan, dan pengenalan alat keamanan. Bersedia untuk memulai di peran helpdesk TI atau administrasi sistem jika posisi tingkat pemula khusus keamanan kompetitif di pasar Anda. Pengalaman operasi TI membangun fondasi administrasi sistem yang mempercepat pengembangan keamanan selanjutnya. Tahap kelima, spesialisasi dan kemaju 2 tahun. Setelah berada di peran pertama Anda, mulailah membangun spesialisasi pilihan Anda. Kejar sertifikasi tingkat menengah yang paling relevan dengan arah Anda. OSCP untuk keamanan ofensif, spesialis keamanan ABS untuk keamanan cloud, CISM untuk manajemen, sambil mendapatkan pengalaman praktis yang membuat sertifikasi tersebut benar-benar berharga, bukan hanya teoritis. Jenjang karier Anda dari titik ini akan mengikuti alur alami perluasan cakupan, peningkatan kompensasi, dan pendalaman keahlian yang mendefinisikan perkembangan setiap profesional keamanan siber yang handal. Jadi, jalur karier keamanan siber saat ini menawarkan salah satu kombinasi peluang, kompensasi, pertumbuhan, dan makna yang paling menarik yang tersedia di profesi manapun. Kesenjangan tenaga kerja itu nyata dan terus meningkat. Lintasan gaji sangat luar biasa di setiap level. Tantangan intelektualnya nyata dan konstan. Dan pekerjaan ini penting dengan cara yang sangat sedikit karier lain yang dapat mengklaimnya. Melindungi organisasi, individu, dan infrastruktur penting dari serangan yang memiliki konsekuensi nyata di dunia fisik.